Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang Pak Fritz Edward Siregar, SH, LLM, PhD, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Negara, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Perkenalkan, nama saya Meisy Andina dengan NPM 3025210124. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Akbar Putra Muhyiddin dengan NPM 3025210152. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Ihsan dengan NPM 30252-10144. Perkenalkan, nama saya Monika Dulasari dengan NPM 3025210130. Saya Merina Seka Prasetya dengan nomor NPM 3025210125. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi proyek akhir kami, yaitu kedaulatan negara, yang membahas definisi dan sifat kedaulatan, aspek kedaulatan, serta jenis kedaulatan. Dalam ilmu negara, konsep kedaulatan ialah menentukan siapa pemegang kekuasaan tertinggi. Secara umum, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi untuk membentuk, mengubah, dan menghapus bentuk pemerintahan. Mari kita lihat pandangan para ahli. Menurut James Baldwin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas warga negara yang tidak dibatasi oleh hukum. Sementara John Austin mendefinisikan sebagai kekuasaan superior manusia yang pasti, yang tidak terbiasa taat pada superior lain. Kedaulatan negara memiliki sifat-sifat fundamental yang harus kita pahami. Sifat-sifat ini menegaskan kedaulatan sebagai basis utama berdirinya negara. Pertama, absolut, artinya kedaulatan bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedua, permanen, ia tetap ada selama negara berdiri. Ketiga, tidak terbagi atau indivisible, yaitu kedaulatan tidak dapat didistribusikan. Sifat lainnya adalah regional. Kedaulatan bersifat dari negara itu sendiri, lalu eksklusif. Hanya negara yang berhak menjalankannya di wilayahnya. Dan yang terakhir, kedaulatan yang bersifat tertinggi atau supreme. Kedaulatan tidak hanya dilihat dari satu sisi, melainkan terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek ke dalam dan aspek keluar. Aspek ke dalam atau internal sovereignty adalah kekuasaan tertinggi negara untuk mengatur, membuat, dan menegakkan hukum di dalam wilayahnya. Ciri utamanya adalah negara memiliki supremasi atas seluruh penduduk dan urusan domestik. Implikasi dari kedaulatan internal ini adalah penegasan legitimasi negara dalam membentuk konstitusi, mengatur lembaga negara, dan menjamin hak warga negara. Sedangkan aspek keluar atau external sovereignty adalah kemampuan negara untuk bertindak secara independen dalam hubungan internasional. Ciri utamanya, negara berhak mengadakan hubungan diplomatik, membuat perjanjian, dan diakui sebagai entitas. External sovereignty sangat penting karena menegaskan prinsip non-intervensi dari negara lain, pengakuan internasional, dan kebebasan negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas 5 jenis kedaulatan berdasarkan kekuasaannya. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan dan hukum harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Para tokohnya yang pertama ada Abdul Allah Maududi dan Muhammad Baqir al-Sadr. Contohnya, kita dapat melihat sistem yang berlaku pada negara Iran dan negara Pakistan. Yang kedua adalah kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja sebagai pemegang otoritas mutlak. Tokoh yang terkenal adalah Louis ke-14 dengan ungkapannya ialah
Negara adalah saya. Contoh historisnya adalah negara Prancis pada era monarki absolut. Ketiga, kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi berada pada negara itu sendiri sebagai entitas hukum dan politik. Tokohnya termasuk Georg Jelinek. Keempat, ada kedaulatan rakyat atau popular sovereignty. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Tokoh utamanya adalah Jean-Jacques Rousseau dengan konsep general will-nya, dan John Locke yang menekankan persetujuan rakyat atau consent of the governed. Kelima, kedaulatan hukum. Teori ini menekankan supremasi hukum di atas kekuasaan individu atau kelompok demi keadilan dan perlindungan HAM. Tokohnya adalah Evi Dicey dengan konsep rule of law-nya dan Friedrich Hayek. Sebagai rangkuman, kedaulatan adalah konsep sentral yang terus berevolusi. Kami melihat pergeseran paradigma dari kedaulatan Tuhan menuju kedaulatan hukum. Pergeseran ini menunjukkan evolusi menuju sistem politik yang lebih rasional, legal, dan fokus pada pembatasan kekuasaan demi perlindungan hak warga negara. Kajian kedaulatan ini sangat relevan bagi mata kuliah ilmu negara, karena ia adalah fondasi teoritis struktur kekuasaan negara. Jenis dan kedaulatan ini menentukan bentuk pemerintahan kita. Lebih dari itu, pemahaman kedaulatan membantu kita mengevaluasi apakah kekuasaan pemerintah sudah dibatasi hukum dan sesuai prinsip HAM, serta memungkinkan kita mengkritik penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, memahami kedaulatan negara tidak hanya penting secara teoritis, tetapi fundamental untuk memahami praktik pemerintahan modern, demokrasi, dan rule of law. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.